Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hasyani dengan NIM 0171231037. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perencanaan dan implementasi transformasi digital. Untuk poin pertama itu pengertian transformasi digital. Transformasi digital adalah proses perubahan besar yang tidak hanya mengandalkan teknologi baru, tetapi juga melibatkan perubahan budaya organisasi dan model bisnis secara menyeluruh. Untuk pada saat ini ada dua subpoin atau subbab. Yang pertama itu perubahan teknologi, budaya, dan model. Untuk perubahan teknologi itu, organisasi dapat mengadopsi teknologi seperti cloud computing, AI, big data, dan IoT untuk mempercepat proses kerja dan meningkatkan layanan. Untuk perubahan budaya organisasi itu harus ada budaya yang lebih kolaboratif, terbuka terhadap inovasi, dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Untuk perubahan model bisnis, bisnis dan organisasi bisa beralih dari model tradisional ke model berbasis platform digital atau layanan berbasis aplikasi atau juga inovasi produk berbasis teknologi. Subbab kedua itu ada tujuan, efisiensi, daya saing, pengalaman, dan pengalaman pelanggan. Untuk efisiensi itu, bisnis dapat mempercepat operasional, mengurangi biaya, dan mengurangi kerja manual dengan otomatisasi. Daya saing itu membantu organisasi tetap relevan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat dan berubah cepat. Untuk yang ketiga, peningkatan pengalaman pelanggan itu memberikan layanan yang lebih cepat, personal, dan mudah diakses melalui berbagai kanal digital. Untuk poin kedua, itu alasan dan tren transformasi digital. Untuk alasan dan tren transformasi digital itu ada tiga subpoin atau sebab. Yang pertama itu persaingan dan perubahan teknologi cepat, tren global, IoT atau cloud, ada juga tren di Indonesia, e-government, e-commerce, dan fintech. Untuk persaingan dan perubahan teknologi cepat itu organisasi harus beradaptasi cepat atau akan tertinggal dari pesaing yang lebih inovatif. Untuk tren global transformasi digital itu ada IoT dan juga cloud. Untuk AI itu dia digunakan untuk analisis data, otomatisasi, dan personalisasi layanan. Cloud computing juga menyediakan penyimpanan data fleksibel, kolaborasi jarak jauh, dan efisiensi operasional. Eh, ada juga IoT. IoT itu menghubungkan perangkat untuk mengumpulkan dan bertukar data secara real time. Untuk tren transformasi digital di Indonesia, itu ada e-government, e-commerce, dan fintech. Untuk e-government, digitalisasi layanan publik seperti eKTP, M-Samsat, OSS, dan SPBE. Untuk e-commerce itu ada banyak banyak platform jual beli, baik seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Ada juga fintech. Fintech itu jasa keuangan seperti OVO, Dana, GoPay, dan link aja. Ada juga ShopeePay. Untuk poin selanjutnya, dampak di berbagai sektor. Jadi dampak di berbagai sektor itu ada dampak di sektor pemerintahan, pendidikan, kesehatan, industri, keuangan, dan perdagangan. Untuk sektor pemerintahan itu ada SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jadi SPBE itu membuat pelayanan publik jadi lebih cepat, transparan, dan efisien lewat platform digital seperti Samsat atau OSS. Untuk sektor pendidikan itu ada e-learning dan hybrid learning. Proses belajar ini mengandalkan LMS, Learning Management System, video conference, dan aplikasi pendidikan daring atau secara online. Untuk sektor kesehatan itu adanya layanan online telemedicine seperti Halodoc atau Dokter. Dengan adanya layanan telemedicine seperti yang di atas tadi itu konsultasi dokter, resep obat, dan rekam medis dilakukan secara online dan efisien. Untuk sektor industri dia ada smart factory dan industri 4.0. Untuk dia dapat mengotomatisasi produk,
pemanfaatan IoT, Big Data, dan AI untuk meningkatkan efisiensi pabrik. Untuk sektor keuangan dan perdagangan, itu ada fintech. Fintech itu mempercepat transaksi keuangan digital, e-wallet, atau P2P lending. Ya bisa dilihat di seperti GoPay, OVO, dan juga Dana. Ada juga di bagian e-commerce. E-commerce itu memperluas pasar mulai dari lokal menjadi nasional dan juga internasional. Hal itu dapat dilakukan menggunakan platform online seperti Shopee dan Tokopedia. Untuk poin selanjutnya adalah analisis kebutuhan digital. Jadi untuk analisis kebutuhan digital itu ada tiga, internal, eksternal, dan juga toolsnya. Untuk internal itu ada infrastruktur, SDM, budaya organisasi, budaya organisasi, dan untuk eksternal ada tren teknologi, regulasi, perilaku pasar. Untuk tools itu ada SWOT dan Pestle. Untuk yang pertama itu infrastruktur di bagian internal, infrastruktur teknologi informasi. Pertanyaannya adalah apakah jaringan server dan perangkat digital sudah siap untuk mendukung digitalisasi? Untuk SDM, kesiapannya apakah karyawan punya kompetensi digital dan persiapan menghadapi perubahan? Untuk budaya organisasi, apakah karyawan punya kompetensi digital untuk inovasi, kolaborasi, dan perubahan teknologi? Ada juga analisis eksternalnya. Yang pertama itu tren teknologi, perkembangan AI, cloud, IoT yang harus diikuti agar tetap kompetitif. Ada pula regulasi, biasanya dari regulasi pemerintah, itu ada aturan keamanan data, perlindungan konsumen, dan standar digitalisasi. Ada pula perilaku pasar, konsumen itu semakin menuntut layanan cepat, mudah, dan digital. Untuk eh, tools analisisnya itu ada SWOT, atau strength, weakness, opportunities, dan trends terkait digitalisasi. Jadi dia mengidentifikasi semua tadi itu, SWOT. Pestel itu adalah analisis faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Jadi untuk poin selanjutnya adalah rencana implementasi dan tahapan implementasi. Jadi untuk slide ini ada tahapan persiapan, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Ada juga roadmap digitalisasi, yaitu ada jangka pendek, 0 sampai 6 bulan, menengah 6 sampai 18 bulan, jangka panjang itu lebih dari 18 bulan. Ada juga penilaian kesiapan digital. Yang pertama, inisialisasi, persiapan, implementasi, optimalisasi, dan inovasi. Untuk poin pertama, persiapan, kita harus menyusun tim, identifikasi kebutuhan, rancangan, dan merancang strategi awal. Untuk desain, kita butuh menganalisis kebutuhan pengguna, desain sistem, dan proses baru. Pengembangan, kita perlu mengembangkan atau memilih teknologi yang sesuai dan melakukan uji coba awal. Untuk implementasi, kita harus menerapkan sistem secara bertahap dan melakukan pelatihan SDM. Untuk evaluasi, kita harus melakukan monitoring hasil, identifikasi kendala, dan melakukan penyempurnaan. Untuk roadmap-nya itu yang jangka pendek, digitalisasi prosedur dasar dan pelatihan awal, yang menengah, integrasi sistem, ERP atau CRM, dan perubahan budaya kerja. Untuk jangka panjang itu kita melakukan inovasi teknologi lanjutan seperti AI, data, atau otomatisasi. Untuk penilaian kesiapan digital, kita menggunakan digital maturity model untuk menilai tahap kematangan digital organisasi. Jadi ada inisialisasi, persiapan, implementasi, dan optimalisasi, dan inovasi.
Baik, untuk slide terakhir, itu ada evaluasi. Yang pertama itu ada poin subpoin sebabnya, yaitu melibatkan semua stakeholder untuk umpan balik atau feedbacknya. Ada pula transformasi digital dengan kombinasi teknologi, SDM, dan budaya inovasi. Ada fokus, adaptasi cepat, kolaborasi, dan keberlanjutan. Untuk poin pertama, poin pertama itu melibatkan semua stakeholder. Kita harus mengajak seluruh pihak terkait, baik internal dan eksternal, untuk memberikan umpan balik. Kita dapat menggunakan feedback atau umpan balik untuk memperbaiki dan mengoptimalkan proses digitalisasi. Kita juga harus memastikan ada forum terbuka untuk mendiskusi keberhasilan dan tantangan. Untuk poin kedua, transformasi digital, itu teknologi dengan SDM dan budaya inovasi. Kita bukan harus hanya sekedar melakukan adopsi teknologi, kita harus melakukan pengembangan SDM yang adaptif terhadap perubahan. Kita harus membudayakan inovasi, kolaborasi, dan mindset agile di seluruh organisasi. Terus ada pula fokus utama, yaitu adaptasi cepat, kolaborasi, dan keberlanjutan. Untuk adaptasi cepat, kita harus mengetahui seberapa cepat organisasi beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar. Untuk kolaborasi, tingkat kerjasama lintas, divisi, fungsi, dan stakeholder. Untuk keberlanjutan, strategi untuk menjaga transformasi tetap berjalan dalam jangka panjang. Baik, untuk kesimpulannya, transformasi digital adalah perubahan menyeluruh yang menggabungkan teknologi baru, pengembangan SDM, dan juga budaya inovasi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, daya saing, dan juga pengalaman pelanggan. Ada juga faktor pendorong utama. Yang pertama itu adalah persaingan ketat, perkembangan teknologi cepat, dan perubahan perilaku pasar. Ada juga dampaknya itu luas, ada di sektor pemerintahan, pendidikan, kesehatan industri, sampai juga keuangan dan perdagangan. Ada juga kunci keberhasilannya, itu yang pertama, analisis kebutuhan internal dan eksternal, melakukan perencanaan implementasi bertahap, itu roadmap digitalisasi. Ada pula melakukan evaluasi berkelanjutan dan keterlibatan semua stakeholder. Stakeholder itu bisa dari karyawan, organisasi, dan juga individu yang terkait dalam transformasi digital Anda. Jadi kesimpulannya itu transformasi digital bukan hanya proyek teknologi, tapi juga perjalanan strategis jangka panjang untuk membangun organisasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan di era digital. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.